Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 954. Awalnya, Olivia tidak tahu yang mana mobil Hendra. Hendra sendiri yang memberitahu Olivia dari gerak-geriknya. Olivia tahu bahwa itu adalah mobil Bobby, karena di antara saudara-saudaranya yang lain, mobil Bobby adalah yang terbaik. Olivia mendekati mobil tersebut. Dengan pisau kecilnya, dia menusuk keempat ban mobil itu sampai bocor. Ban-ban tersebut seketika kehilangan udara, kempes. Oh, no. Hendra melihat keempat ban yang kempes dengan ekspresi ketakutan. Aku nggak punya uang buat ganti ban mobil baru. Olivia. Hendra berteriak, kamu harus ganti. Olivia melihat Hendra dengan tatapan dingin sambil bermain-main dengan pisau kecilnya. Olivia berjalan mendekat ke arah Hendra, membuat teriakan Hendra semakin pelan. Olivia berdiri di depan Hendra, kemudian menepuk-nepuk wajah Hendra dengan pisau kecil itu. Hendra ketakutan. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan nafas. Hendra takut Olivia akan menggoreskan pisau di wajahnya. Dia takut wajahnya rusak. Hendra belum menikah. Siapa yang suruh kamu? Apa maksudmu disuruh? Hendra berkata terbata-bata. Ngapain kamu ambil fotoku diam-diam? Buat apa? Apa mereka mau jual fotoku ke wartawan biar dapat uang? Olivia merasa bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Aku cuma mau balas dendam sama kamu. Makanya aku begini. Nggak ada tujuan lain, kok. Hendra tidak berani mengatakan bahwa sepupu mereka sedang merencanakan konspirasi jahat. Semua orang merasa penderitaan yang mereka alami saat ini adalah karena Olivia dan suaminya. Setelah berselisih berkali-kali, mereka masih saja belum bisa memeras uang Olivia. Kakeknya bahkan terus mengutuk orang tua Olivia durhaka. Mereka punya kekayaan dan kekuasaan tapi tidak mau membantu keluarga besar. Malah memperlakukan saudara-saudaranya dengan buruk sampai mereka semua kehilangan pekerjaan. Dia bahkan mengutuk Olivia karena naik derajatnya tapi tidak mau membantu sepupu-sepupunya agar bisa menikahi keluarga Aditama. Kakeknya sampai berkata bahwa kalau saja ada cucu perempuannya yang lain yang menikah dengan keluarga Aditama, maka kakeknya akan menjadi tamu kehormatan keluarga Aditama. Mereka selalu berharap menjadi orang terhormat. Lalu, Bobby mengusulkan sebuah rencana jahat. Dia bilang kakak ketiga Hendra, adik di bawah Bobby, seumuran dan mirip dengan Olivia. Jadi, Bobby mengusulkan agar adik perempuannya itu mengubah penampilan menjadi seperti Olivia dengan operasi plastik. Kemudian, mereka akan culik Olivia dan membawanya ke hutan belantara supaya Olivia tidak pernah bisa kembali. Adik perempuan Bobby yang kemudian akan menggantikan Olivia sebagai menantu keluarga Aditama. Tentunya dengan begitu, adik perempuannya itu akan menguntungkan keluarga mereka. Rencana ini disetujui oleh semua orang. Hendra melihat ke arah Olivia. Menurut Hendra, kakak keduanya lupa satu hal. Meskipun adik perempuan Bobby sedikit mirip dengan Olivia, atau bahkan jika dia sampai melakukan operasi plastik sekalipun penampilannya akan persis seperti Olivia, ditambah juga meniru sikap Olivia, tapi adik Bobby tidak bisa bela diri seperti Olivia. Adik perempuan Bobby yang manja itu bahkan tidak bisa mengangkat seember air. Apakah rencana Bobby bisa berhasil? Kakak ketiga Hendra itu sudah melakukan operasi plastik, tetapi Hendra masih belum melihat seperti apa penampilannya setelah operasi. Bab 955. Hendra, kamu sudah pernah berurusan sama aku, kan? Kalau kamu tetap nggak mau bicara, kamu pasti tahu kalau aku bisa sayat wajahmu itu sekarang juga. Mukamu itu sudah jelek, jerawatan pula. Kalau sampai kena sayatan pisau lagi, sudah pasti makin kelihatan menakutkan. Kamu nggak akan pernah bisa punya istri, jadi bujang lapuk. Hendra pucat pasi, dengan terbata-bata berkata, aku nggak bisa bilang apa-apa. Ketika Hendra mengatakan itu, Olivia tahu bahwa kerabat-kerabatnya di kampung pasti sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakai dirinya. Kemudian Olivia berkata kepada dua pengawalnya, bahwa dia masuk, biar ku urus adik sepupuku ini. Kak, aku bisa masuk sendiri,
jangan suruh mereka menyentuhku. Mereka kasar banget. Hendra melompat mengikuti Olivia masuk ke dalam toko. Saat tertangkap basah oleh Olivia, Hendra sadar bahwa tak akan ada untungnya jika dia tidak bicara. Hendra justru akan dihajar sampai babak belur. Setelah masuk ke dalam toko, Hendra takut-takut mempersilahkan Olivia duduk lalu menuangkan minuman untuknya. Coba bilang, kenapa mereka menyuruh kamu membuntutiku? Kalau kamu nggak mau ngomong, ya nggak apa-apa. Sekarang kamu tahu aku ini siapa, kan? Cukup satu perintah dariku saja, nggak akan pakai lama, aku bisa tahu semua rencana mereka. Kalau kamu mau cerita, nanti aku kasih kamu ongkos taksi buat pulang. Hendra diam. Memangnya Hendra terlihat seperti orang yang tidak mampu membayar taksi. Ngomong, enggak. Olivia menggenggam tinjunya. Maksudnya sangat jelas. Ancaman untuk Hendra. Olive, jangan pukul aku. Kak, kita bisa bicara baik-baik, aku cerita, deh. Mereka nyuruh aku mengikuti kamu, memfoto kamu, lalu mereka suruh kirim foto-fotonya ke kakak ketiga. Kayaknya mereka mau meniru tingkah lakumu. Setelah mendengar ini, Olivia terkejut. Junia dan Bilesti saling pandang. Mereka tidak bodoh. Begitu Hendra mengatakan hal itu, mereka langsung tahu rencana buruk keluarga Hermanus. Terus, tanya Olivia dengan tenang. Hendra tidak berani bercerita lebih banyak, dia hanya tahu sejauh itu saja. Kak Olive, aku ini anggota keluarga paling muda, mana pernah mereka ajak aku ngobrol serius. Baru kali ini mereka mau ajak aku. Selebihnya, aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Olivia tidak memaksa. Dia menyodorkan ponsel Hendra. Hendra mengira Olivia akan mengembalikan ponselnya. Dia segera menerimanya dan ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Olivia berkata, hapus semua foto Fang kamu ambil pakai ponselmu. Hendra lagi-lagi diam. Nggak boleh ada satu pun yang tersisa. Kalau sampai ada yang nggak dihapus, aku pecahin ponselmu, ku keluarin kartu SIM-nya, terus ku buang ponselmu ke sungai di depan sana. Hendra segera berkata, oke, ku hapus semuanya. Hendra memang tidak beruntung. Padahal ini pertama kalinya dia melakukan pekerjaan sebagai detektif, malah ketahuan. Hendra menggerutu dalam hati. Dia merasa dirinya dan Olivia sangat tidak cocok. Setiap kali Hendra hendak melakukan sesuatu pada Olivia, dia selalu gagal. Di bawah pandangan tajam Olivia, Hendra membuka kunci layar ponselnya, lalu memberikan Olivia. Dia tidak berani berkata apa-apa. Hendra hanya bisa melihat Olivia menghapus semua foto yang dia ambil. Olivia juga membuka chat obrolan Hendra dengan Bobby dan yang lainnya di aplikasi WhatsApp. Mereka membicarakan tentang cara membalas dendam pada Olivia. Belum ada foto yang dikirimkan. Mungkin foto-foto tersebut baru saja diambil, belum sempat dikirimkan. Setelah memastikan semua foto di ponsel Hendra dihapus, Olivia akhirnya mengembalikan ponselnya kepada Hendra, lalu memperingatkan, kalau sampai kamu ulangi lagi kayak gini, aku kasih kamu ke Stefan. Dia jauh lebih kejam dibanding aku. Dia mungkin gak akan sampai membunuhmu, tetapi dia bisa banget bikin hidup kamu menderita. Wajah Hendra pucat. Kalau Olivia saja sudah semengerikan itu, maka Stefan pasti lebih dahsyat lagi. Kak, aku jamin, aku nggak akan ulangi lagi. Meski dikasih imbalan banyak sekalipun, aku nggak akan melakukan hal kayak gini lagi. Hendra sudah 2 kali tertangkap Olivia, mana mungkin dia akan dapat imbalan. Meskipun Hendra sangat membenci Olivia, dia sadar bahwa dirinya tidak bisa melawan Olivia. Sial sekali Hendra. Coba kalau disuruh diam-diam mengikuti Odelina, baru lumayan. Bab 956. Akan tetapi di mata kerabat-kerabat kampung itu, Odelina tidaklah sebanding dengan Olivia. Bagi mereka, Odelina adalah seorang wanita malang yang rumah tangganya berantakan, dan sendirian mengasuh anaknya. Sedangkan Olivia adalah istri dari pewaris kekayaan keluarga Aditama, si pengusaha kaya raya.
Bahkan anak umur 3 tahun pun tahu siapa yang lebih bernilai di antara mereka berdua. Pergi sana, teriak Olivia. Hendra ragu-ragu bertanya, Kak, ongkos taksinya. Olivia melotot, membuat Hendra langsung pergi. Dasar ingkar janji, suka memanfaatkan orang. Bisa-bisanya Hendra punya sepupu seperti Olivia. Hendra mengutuk Olivia sambil kembali ke rumah kontrakan yang disewa kakaknya. Sedangkan mobil mewah kakaknya, bannya kempes. Hendra tidak bisa membawa kembali mobil mewah itu. Terpaksa Bobby yang harus cari cara. Untung saja Hendra masih mengantongi kunci mobil itu. Bobby tahu adik sepupunya gagal. Mobilnya ditinggalkan begitu saja di depan toko Olivia. Bobby sangat marah. Dia menendang adik sepupunya, lalu menghardik, kamu takut sama dia lagi. Kalau lari itu, minimal bawa mobilnya, dong. Ini malah cuma bawa kuncinya saja. Kenapa nggak dibawa pulang mobilku? Kak, aku nggak bisa bawa mobilnya, kata Hendra. Meski sudah ditendang, Hendra tidak berani marah. Sambil ketakutan dia berkata, Kakak, semua ban mobilmu dilubangi sama Olivia. Aku sudah coba hentikan dia, tapi dia cepat sekali. Aku nggak bisa apa-apa. Bobby terkejut, dia menusuk ban mobilku. Berapa ban? Hendra menjawab dengan mengacungkan 4 jari. Bobby berkata dengan kesal, ganti 1 ban saja sudah ngabisin banyak duit. Dia malah lubangi 4-empatnya. Bobby sangat jengkel. Hendra, kamu nggak bocorin rencana kita, kan? Rencana mereka tiba-tiba terlintas dalam pikiran Bobby. Dia segera memastikan, bertanya pada Hendra. Hendra menjawab, enggak, aku nggak bilang apa-apa, kok. Memang benar, Hendra tidak secara langsung mengungkapkan rencana mereka, tetapi dia sudah memberitahu Olivia tentang tujuan mereka diam-diam mengambil foto-foto Olivia. Bobby merasa lega dan berkata, ini rahasia kita, Loya. Jangan sampai siapapun tahu. Kalau sampai Olivia dan suaminya tahu, mereka pasti curiga. Kalau sudah begitu, kita nggak akan bisa melakukan rencana ini lagi. Hendra mengangguk berulang kali, kakak, aku paham. Nggak usah khawatir, aku nggak akan bilang apa-apa sama mereka. Hendra memang tidak mengatakannya. Terus mobilku gimana? Bobby sangat sayang pada mobilnya. Entah berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk mengganti keempat ban mobilnya. Sebelumnya, Bobby memang tidak pernah peduli dengan uang. Kan tetapi sekarang dia telah kehilangan pekerjaan dengan gaji miliaran per tahun. Meski dia masih bisa bertahan karena pengelolaan keuangannya yang baik, tapi sekarang dia perlu lebih menghemat pengeluaran. Sebelum mendapatkan pekerjaan baru, dia ingin setiap uang yang dia miliki bisa dihemat sehemat mungkin. Apalagi Bobby masih memiliki tanggungan. Dia harus memberi nafkah pada istri dan orang tuanya. Apalagi, sang istri juga sedang hamil. Dia mengirimkan istrinya ke rumah ibunya supaya kandungannya terjaga dengan baik. Dengan begitu, masalah yang menjengkelkan ini tidak akan memengaruhi suasana hati istrinya. Itulah mengapa Olivia belum pernah bertemu dengan mantan iparnya. Olivia, Bobby berkata dengan penuh kebencian, lihat wajah, akan ada hari di mana kamu menangis. Jika nanti rencana mereka berhasil, maka Olivia akan kehilangan segalanya. Olivia akan mati kelaparan di hutan belantara. Setelah itu, adiknya akan menggantikan Olivia sebagai menantu di keluarga Aditama. Sungguh angan-angan yang sangat indah. Bab 957. Setelah Hendra pergi, Junia berkata, Olive, orang-orang jahat itu kayaknya punya rencana jahat lagi deh sama kamu. Bukan kayaknya lagi, mereka benar-benar merencanakannya. Olivia duduk di meja kasir, wajahnya tampak sedikit lelah. Odelina dan Olivia merasa sangat sial, sampai berhubungan dengan orang-orang jahat seperti itu. Apalagi mereka masih keluarga sedarah. Kakak ketiga yang dibilang Hendra tadi lebih atau lebih muda darimu? Tanya Junia. Kami seumuran, aku lebih tua 1 minggu sih, jawab Olivia. Kemudian, Olivia memikirkan sepupu perempuan seumurannya yang hanya terpaut 1 minggu darinya.
Setelah tidak bertemu selama belasan tahun, Olivia hampir tidak bisa mengingat wajahnya lagi. Memangnya dia mirip dengan Olivia. Dulu saat orang tua mereka masih hidup, mereka berangkat sekolah bersama-sama, bahkan menjadi teman sekelas. Orang-orang pernah mengatakan bahwa mereka terlihat agak mirip. Sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit kesamaan. Apakah dia pikir dengan meniru Olivia, dia bisa menggantikan peran Olivia? Memangnya Stefan begitu bodoh? Kecuali jika sepupu perempuannya itu melakukan operasi plastik supaya menyerupai dirinya. Siapa namanya? Tanya Olivia. Samantha. Olivia berkata, nanti pas jam makan siang, aku mau pergi ke kantor Aditama Group. Masalah ini harus diurus sama Stefan. Mungkin saja Samantha udah operasi plastik. Meski Stefan tidak akan tertipu, Olivia tidak ingin Samantha sampai benar-benar mengubah penampilannya menjadi seperti dirinya. Dia tidak bisa menghentikan operasi plastik Samantha, makanya dia harus memberitahu Stefan. Sekarang, pasangan suami istri ini adalah target dari rencana jahat orang-orang itu. Mereka harus bersatu untuk melawan musuh. Jahat sekali mereka itu, bisa-bisanya bikin rencana busuk seperti itu, ujar Junia jijik. Mereka menyuruh Samantha berubah menjadi Olivia supaya bisa menggantikan Olivia sebagai menantu di keluarga Aditama. Mereka sudah pasti mikir begitu, aku nggak kaget sih. Sejak kakek bawa mereka ke keluarga ini, mereka memang selalu bikin masalah. Minta uanglah, inilah, itulah. Aku tahu mereka nggak akan berhenti. Meskipun aku kasih mereka uang, mereka nggak bakalan puas gitu saja. Mereka pasti mau lebih dan lebih lagi, kata Olivia. Dan jika mereka tidak diberi uang, mereka tetap akan mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Dan Stefan nggak akan tertipu, tegas Bilesti. Tidak mudah menjadi orang lain. Meskipun seandainya Samantha secara fisik berhasil berubah menjadi Olivia, pasti ada saja kekurangannya. Ucapan dan tindakan Olivia tidak akan mudah dipelajari hanya dalam sehari dua dari. Selain itu, Olivia bisa bela diri. Mudah saja Stefan mengetahui mana Olivia yang asli, mana yang palsu. Tapi tetap saja, kita harus hentikan ini semua. Aku nggak mau lihat ada wanita yang mirip sama aku, meski dia itu sepupuku, kata Olivia jijik. Rencana itu menjijikkan sekali. Saat ini, Stefan belum tahu bahwa keluarga Hermanus telah melakukan hal seperti ini. Tadi malam Stefan masih bisa tidur nyenyak di tempat tidur Olivia semalaman. Paginya, dia bahkan masih menikmati bubur beras ketan yang disiapkan Olivia. Meskipun harus terpaksa minum segelas ramuan tradisional. Terasa pahit di mulut, tetapi manis di hati. Stefan bahkan tidak marah saat neneknya datang dan mengganggunya. Nenek ke kantor bersama Stefan. Walau demikian, nenek tidak akan pernah mengganggu Stefan saat di kantor. Setelah nenek sampai ke kantor, dia pergi berkeliling sendirian. Nenek berpakaian sederhana. Beruntung semua orang mengenalinya, jika tidak, mungkin nenek akan dikira sebagai petugas kebersihan. Nenek berkeliling hingga akhirnya sampai di kantor wakil presiden direktur, Kelvin. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung masuk. Kelvin menoleh dan melihat nenek. Dia segera meletakkan pena dan berdiri, berjalan keluar dari meja kerjanya sambil menyambut nenek dengan senyum. Angin apa yang membawa nenek kemari hari ini? Bab 958. Angin mah bertiup dari mana-mana. Ada saja angin yang berhembus ke sini. Nenek mendorong tangan Kelvin yang hendak memapahnya. Nggak perlu kamu bantu, nenekmu masih kuat. Nggak akan mati sampai kalian semua menikah dan punya anak. Kalau gitu aku nggak akan menikah dan punya anak, biar nenek bisa hidup sampai 200 tahun. Kata-kata Kelvin belum selesai, nenek langsung memukulnya. Bocah nakal, hari ini aku datang ke sini sama kakakmu, mau ngomongin hal penting buat hidupmu. Kelvin terdiam. Apa sekarang dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Tentu saja tidak. Kelvin segera membantu neneknya duduk di sofa, lalu berjongkok di depan nenek sambil memijat kakinya dengan rasa ingin tahu dan sedikit gugup.
"Nenek, suka sama siapa? Orangnya aku kenal nggak?" Kelvin sadar beberapa waktu terakhir, sang nenek selalu memperhatikan dirinya. Karena dia adalah anak kedua, maka setelah kakaknya menikah, itu berarti giliran Kelvin tiba. "Nenek, aku mau bilang dulu, ya. Aku nggak mau nikah cepat-cepat. Nenek nggak usah deh pura-pura pingsan segala biar aku mau nikah sama penyelamatmu itu." Nenek tersenyum sambil berkata, "Cara itu udah dipakai buat kakakmu. Nggak akan dipakai buat kamu lagi, tenang saja." Terus, siapa dia? Penasaran? Mana mungkin nggak penasaran, Nek? Penasaran lah aku. Aku pengen tahu gadis mana yang sampai ditaksir sama nenekku ini. Meskipun, sampai sekarang Kelvin belum mengerti mengapa neneknya memilih Olivia sebagai kakak ipar mereka. Kebetulan juga karena masih penasaran dengan hal itu, Kelvin memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Nenek menjawab, "Waktu itu nenek memang lagi nggak enak badan," terus Olivia yang nolong. "Jangan anggap nenek ini nenek tua yang sering pura-pura pingsan, ya. Nenek juga suka banget sama Olivia, makanya nenek support pernikahan kakakmu sama Olivia. Waktu itu juga ada biksu besar yang bantu mereka. Dia bacain nasib mereka dan bilang kalau mereka punya hubungan suami istri langgeng." Kelvin bertanya, "Nenek, memangnya biksu besar itu dari kuil mana? Kok bisa hebat begitu? Peramal biasa juga bisa kali kalau cuma lihatin nasib pernikahan." "Tentu saja, nenek tidak akan menyebutkan nama biksu besar itu, ambilin aku minum." "Iya," jawab Kelvin. Kelvin segera menuangkan segelas air hangat untuk neneknya. Nenek minum beberapa teguk, lalu perlahan-lahan mengeluarkan 2 foto lalu memberikannya kepada Kelvin, sambil berkata, "2 foto ini, pilih salah satu. Aku beri kamu waktu 1 tahun, ya. Setelah setahun, kamu harus sudah punya keputusan. Kalau sudah setahun, aku masih nggak bisa mutusin, gimana?" Tanya Kelvin. "Minggat aja. Sampai kamu nemu kalonmu yang cocok." Kelvin berkata, "Nenek kejam banget, deh. Kami ini, kan cucu nenek sendiri. Cucu banyak nggak ada gunanya," tandas nenek. Kelvin menjawab, "Bagaimana kalau aku operasi kelamin aja? Jadi cucu perempuan. Kalau kamu maunya gitu, sana." Nenek nggak keberatan. "Tapi kamu bukan cucuku lagi." Kelvin tertawa, "Nek, aku cuma bercanda, kok." Kelvin juga tidak ingin menjadi seorang wanita. Kelvin mengambil 2 foto dari tangan neneknya. Ketika dia melihat salah satunya, matanya terbelalak. Kelvin menunjuk salah satu foto itu dan bertanya, "Nenek, yakin nih, orang di foto ini mau dijadiin calon menantu nenek? Dia sih lebih cocok jadi saudara laki-lakiku." Karena foto itu, foto seorang laki-laki. Nenek memandang Kelvin dengan tatapan kesal, "Bu Aileen, dari Sarana Grup Kota Aldimo. Tahu, kan? Aileen adalah perempuan dengan penampilan laki-laki. Jika dia tidak sedang menikah atau sedang hamil besar, pasti orang-orang menganggapnya seorang laki-laki." Bab 959. "Memangnya dia cewek?" tanya Kelvin sambil menunjuk ke pria tampan di dalam foto. Dia sama adik laki-lakinya itu anak kembar identik. Mereka dibesarkan kayak anak laki-laki semua. Makanya kepribadiannya jadi kayak laki-laki. Orang-orang sampai nganggap dia itu pewaris utama keluarga mereka. Gimana nenek bisa tahu kalau dia itu perempuan? Kelvin pernah mendengar tentang Aileen, juga pernah melihat fotonya. Sekilas, Aileen memang terlihat seperti seorang pria, tetapi dia tidak sedang menyengaja menyamar. Aileen suka berpakaian netral. Karena bentuk tubuhnya yang rata, makanya orang-orang keliru mengira dia adalah seorang pria. Namun, pria tampan di foto tidak sama seperti Aileen. Di foto itu dia sengaja mengenakan pakaian laki-laki. Alisnya tebal, ekspresinya serius dengan tubuh tinggi besar. Dengan setelah jas lengkap, siapapun pasti mengira dia adalah seorang pria. Kelvin membalik foto lainnya. Di belakang foto ada informasi tentang orang tersebut. Rika, 28 tahun, anak tertua, dari Direktur Aurora Group di Kota Cianter, saat ini menjabat sebagai CEO Aurora Group.
Dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Direktur Aurora Group. Dia itu tipe orang yang pendiam dalam perkataan, tegas dalam tindakan. Hobinya bermain bola basket dan berkuda. Nenek, apa infonya hanya ini saja? Ya, itu saja sudah cukup. Kalian hanya perlu tahu namanya, usia, sama tempat tinggalnya. Kalau mau tahu lebih banyak, ya harus cari tahu sendiri. Nenek mengambil kembali foto Rika dari tangannya dan berkata, ini bukan untukmu, ini untuk adik ketiga. Rika pendiam dan tegas, dia tidak cocok buat kamu. Dia cocoknya buat Ricky. Si Ricky itu pintar ngomong, pintar komunikasi sama orang. Kalau dia bisa nikah sama Rika, hidupnya nggak bakal membosankan. Kelvin menjawab, Nek, menurutku aku juga pintar ngomong. Memangnya kamu bisa menandingi Ricky? Kelvin terdiam. Ricky adalah orang yang paling pandai bicara di antara mereka semua. Memangnya kamu tertarik sama si Rika? Kelvin menggelengkan kepala, enggak sih. Cuma kan kalau memang dia buat Ricky, aku jadi penasaran sama orang itu. Setelah itu, barulah Kelvin melihat foto lainnya dengan serius. Orang itu adalah seorang gadis dengan kacamata hitam. Tidak terlihat bagaimana tatapan matanya. Wajahnya terhalang oleh kacamata besar tersebut. Wajahnya yang aslinya memang kecil, dengan kacamata sebesar itu, jadi terlihat semakin kecil. Namun, terlihat jelas bahwa dia itu wanita cantik. Kelvin melihat informasi tentang wanita itu di bagian belakang foto. Rosalina Siahaan, 26 tahun, keponakan dan juga anak tiri dari Direktur Perusahaan Siahaan. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi dengan pamannya, yang juga merupakan Direktur Perusahaan Siahaan. Rosalina menjadi anak tiri sekaligus keponakan dari Direktur Perusahaan. Nenek, bukannya si Rosalina itu tunanetra, ya. Meskipun keluarga Siahaan berada di Mambera, perusahaan Siahaan lebih fokus pada pengembangan usaha di luar Mambera. Di Mambera, perusahaan mereka hanya sebagai tempat persinggahan saja. Mereka menghindari persaingan dengan Aditama Group dan dua kelompok besar di Mambera. Karena itulah bisnis utama mereka berada di luar kota. Di Mambera, keluarga Siahaan dikenal sebagai keluarga kaya tersembunyi. Di mata orang lain, mereka hanyalah keluarga kelas menengah, padahal kekayaan mereka sampai triliunan. Dia pura-pura buta. Gimana ceritanya? Tanya Kelvin. Makanya nenek suruh kamu selidiki. Kelvin mengangguk, aku cuman dengar sekilas saja tentang dia. Tapi aku nggak pernah ketemu dia. Orang kalau buta, kan justru sangat waspada. Jangan-jangan susah banget lagi deketin dia. Sudah kubilang, dia itu pura-pura buta. Nenek kasih fotonya sama kamu, ya. Kamu sudah lihat penampilannya, kan? Sekarang dia punya toko bunga di Jalan Terpadat Mambera. Dia punya 2 karyawan yang bantu-bantu dia di toko. Oh iya. Toko bunganya itu sering beli bunga dari perkebunan kita, loh. Kakakmu juga pernah beli bunga di tokonya buat dikasihkan ke kakak iparmu. Tentu saja, Stefan tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Selain Olivia, tak ada wanita lain di matanya. Nenek, ada foto lainnya, enggak? Bab 960. Enggak ada lagi. Nenek cuma bantu pilihin pasangan buat kamu sama Ricky saja. Yang lain tidak perlu buru-buru, ujar nenek. Kelvin berusaha menyeret adik-adiknya yang lain dengan berkata, lah, selain Sandy yang masih di bawah umur, sama Nico yang usianya baru saja 20 tahun, yang lainnya, kan sudah masuk usia legal menikah, Nek. Nenek, jangan pilih kasih gitu dong. Suruh mereka semua menikah. Dengan begitu, nenek jadi punya lebih banyak calon menantu. Peluang punya cucu perempuan juga makin besar, kan? Nenek berkata, nenek harap Olivia bisa kasih cucu perempuan. Peramal bilang kalau anak pertama Olivia nanti pasti perempuan. Kelvin berkata, sejak kapan nenek percaya tahayul gitu? Sejak kakakmu benar-benar jatuh cinta sama Olivia, nenek mulai percaya. Ini ilmu mistis peninggalan nenek moyang kita, loh. Kalau kamu bisa benar-benar paham, pasti ada yang bisa dipegang. Setelah nenek selesai bicara, dia berdiri,
Ya sudah, nenek nggak ganggu kamu lagi. Nenek mau lihat-lihat ke toko Odelina. Sudah lama nggak ketemu Russell, kangen sama dia. Warung makan Odelina udah mau buka, kan? Ya. Kelvin menjawab, Kak Olive nggak bilang apa-apa tentang itu. Setelah pertengkaran besar antara kakakmu dan Olive, kamu memang sebaiknya nggak usah dengar apa-apa dari mulut Olive. Kelvin tidak mengerti. Setelah nenek pergi, dia memikirkan dengan seksama kata-kata neneknya. Stefan adalah orang yang sangat dominan. Jika sampai Kelvin lebih tahu dulu tentang informasi yang kakaknya tidak tahu, bisa tamat riwayatnya. Tidak lama setelah nenek pergi, Olivia datang. Olivia mengirimkan makan siang lebih awal kepada Stefan supaya Stefan tidak lupa makan karena terlalu sibuk. Ketika melihat mobil Olivia berhenti di pintu Aditama Group, petugas keamanan yang bertugas menjadi sangat senang. Mereka segera membuka pintu gerbang perusahaan dan mempersilakan mobil Olivia masuk. Kemudian mereka segera menghubungi resepsionis dengan telepon internal. Ketika staf resepsionis mengangkat telepon, petugas keamanan dengan senyum lebar berkata, "Selamat datang, Bu Olivia." Sang direktur menyiksa seluruh karyawan di kantor. Alasan terbesarnya adalah karena dia sedang berselisih dengan si Ibu Olivia ini. Hari ini, dengan kedatangan istri direktur, maka itu berarti masa-masa sulit mereka akan segera berakhir. Meskipun petugas keamanan tidak mendapatkan hukuman dari direktur, mereka berharap kedatangan istri direktur layaknya guyuran hujan yang menghapus kekeringan panjang. Menghembuskan angin surga untuk Aditama Group. Setelah menerima informasi bahwa istri direktur datang, resepsionis segera menghubungi Selvi melalui telepon. "Selvi, istri Pak Stefan datang, dia baru saja masuk." Selvi langsung tersenyum, memangnya benar itu istri Pak Stefan? Benaran. Resepsionis melihat Olivia membawa 2 kotak makanan menuju gedung kantor. Dia berkata dengan senyum, "Aku lihat istri Pak Stefan datang, sambil bawa 2 kotak makanan. Pasti bawa makan siang cinta buat yang tersayang. Hari ini kita nggak perlu kerja sampai malam." Selvi menghela nafas, "Terima kasih Tuhan, terima kasih istri Pak Stefan." Olivia merasa kunjungannya ke Aditama Group kali ini berbeda. Semua orang jadi sangat ramah padanya. Olivia berpikir, mungkin itu memang perlakuan yang seharusnya diterima istri seorang presiden direktur. Cerita bersambung.